Saudara-saudara, tadi dalam bacaan Injil yang dibacakan oleh si kecil, ya, yang cantik itu, sebetulnya dari Injil Santo Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Bacaan ini tidak lazim dibacakan dalam peringatan-peringatan arwah seperti ini, karena tentang penjahat yang disalib. Tapi saya mengambil tema bahwa penjahat pun diperkenankan masuk Firdaus. Ini yang akan kami kupas. Di dalam bacaan tadi nampak ada 3 sikap. Sikap pertama, penjahat yang melecehkan karya Yesus atau menghina kuasa Yesus dengan mengatakan orang lain diselamatkan. Selamatkan dirimu dan saya. Nah, ini kata-kata yang penuh penghinaan sebetulnya. Tetapi penjahat sebelahnya justru memperingatkan temannya itu. Kok kau ngomong begitu? Kalau kita disalib, dihukum mati, sudah sepantasnya karena kita salah dosa. Tapi orang ini tidak bersalah, tidak berdosa. Kurang lebih begitu diskusinya. Maka dia melanjutkan, karena yang disalib itu ada Yesus, ada tulisan INRI, Yesus Nazaret Rex Judeum, Yesus orang Nazaret Raja. Penjahat maka lihat tulisan itu, oh ini raja ternyata. Maka dia bilang, ya Tuan Raja, kalau engkau masuk Firdaus, ingatlah saya. Nah, ingatlah saya, orang yang berdosa, orang yang mengakui kelemahan dan kesalahannya di hadapan Yesus sendiri, Sang Putra Allah sendiri. Dengan berkata begitu menunjukkan ketulusan hatinya, bahwa memang dosa, memang salah, pantas dihukum mati. Tapi lapor pada Yesus. Kalau Yesus naik surga atau masuk Firdaus, dia mengatakan, kalau kerajaanmu datang, ingatlah saya. Demikian ini yang menjadi penghiburan kita. Maka dimanapun kita berada, kita harus yakin, ternyata Yesus menunjukkan belas kasih Allah Bapa sendiri. Cinta kasih yang besar. Dia tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa masa lalu, kesalahan sebesar apapun. Ternyata kalau dia berterus terang, Tuhan kau raja, jika kau masuk Firdaus, ingat saya, ingatlah saya. Nah, inilah yang harus disadari oleh kita semua, tidak hanya oleh orang-orang tua. Kapan kita masih ada kesempatan untuk bilang, Yesus, jika kau masuk Firdaus, ingatlah saya? Karena kita tidak tahu kapan kita tergantung atau terkapar. Maka setiap hari, sekarangku ini, sekarang yang ada ini, sebetulnya hari terakhir bagi kita. Harus siap-siap semua. Hari terakhir setiap orang, hari terakhirku, ya sekarang ini. Maka sekarang ini pun aku harus bilang, harus mengakui kesalahan dan dosaku. Ya Yesus, kau masuk surga, ingatlah aku. Hanya modal itu, kita sudah dipermandikan, sudah rajin berdoa. Belum cukup itu, belum cukup menjadi jaminan masuk surga. Nah, ternyata kita sudah dipermandikan, sudah dipersatukan dalam Kristus, tapi belum cukup menjadi sempurna kalau
dalam saat-saat ini, sekarang ini kita pun mengakui diri sebagai orang lemah dan dosa. Inilah yang dijanjikan. Maka Bapak Ibu, kita sering juga menengok pengalaman orang-orang atau teman-teman lain. Nah itu nggak rajin beribadah, juga nggak rajin, kok malah bisa hidupnya wah mewah. Kami yang rajin, aktif, kok juga begini-begini aja. Lalu mempertanyakan kehebatan Tuhan kayak penjahat tadi. Orang lain dikasih kekayaan atau dikasih kehebatan. Aku sudah aktif, mana upahnya? Gak dikasih apa-apa. Nah, sikap seperti ini jangan sampai kita tidak menghargai anugerah Allah yang sudah hebat, yang sudah besar sekali. Nafas kita pun tiap hari itu adalah harganya mahal. Oksigen sekarang berapa? 1 liter lebih dari 25.000. Hanya bisa untuk bernapas berapa jam. Nah, ini kalau anugerah Allah sendiri wujud kesehatan juga tidak disyukuri sebagai anugerah pemberian, kok masih bertanya, untungnya apa masuk gereja? Untungnya apa ikut Yesus? Nah, jelas ini sikap yang pertama, menjadi penjahat tadi. Maka mari kita dengan rendah hati setiap saat memang harus mengakui, aku orang lemah, orang berdosa, hanya bisa hidup mengandalkan anugerah Allah, pemberian dari atas. Begitu tiap hari dialami, kok masih mempertanyakan, oleh-olehku apa? Untungnya apa? Nah ini, kita sekarang ingat pada ibu kita. Saya lihat sendiri, ibadahnya tekun, berdoa tiap hari, juga devosi pada Bunda Maria. Secara sosial yang sudah dibantu banyak sekali, yang tidak punya dikasih, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan juga diberi tempat, dibawa ke suatu asrama, suatu bruderan susteran. Ini karya sosial yang kalau dihitung-hitung, untungnya apa sih? Sudah rugi waktu, rugi tenaga, juga rugi materi. Tetapi itu semuanya ternyata loss. Ini wujud kasih. Kita setiap hari sudah. Nah, saya juga sering bilang, wong liyo ora hitungan. Nah, dia bicara apa? Menolong orang lain, gak usah menunggu kaya. Ini yang mengesan. Untuk menolong orang lain, jangan nunggu kaya. Besok kalau udah kaya baru mau berderma. Nah, ini begitu nilai yang perlu saya aturkan kepada anak cucu yang tidak mendengar sendiri, hanya dengar cerita orang. Nah, saya lihat sendiri ada temannya yang kehabisan bensin, nggak bawa duit, kasih ini untuk beli bensin, Bu. Bukan, nggak hitungan lagi. Belum orang-orang lain, jangankan orang lain, saudara-saudara sendiri juga sungguh-sungguh tidak diperhitungkan lagi memberi. Kata orang Jawa bilang, nyah nyoh rawel, tidak nyesel, gitulah. Demikian cinta kasih Allah yang harus kita wujudkan dalam karya perilaku tiap hari. Kalau dihitung-hitung banyak orang juga yang tidak suka terhadap karya kebaikan, bolehlah. Tuhan sendiri juga dihina, dicemooh, apalagi kita. Tapi jangan lalu kendor kita tidak berbuat baik karena ada saudara yang komentar atau yang tidak setuju. Saya ngomong begini ini juga ada yang tidak setuju, tidak senang. Ada yang bilang gajah dibelangkoni, iso kojar iso ngelakoni. Yang lain datang lagi, dasar Pak Jarkoni, bisa ujar iso ngelakoni. Itu artinya bisa ngomong tapi nggak jalani. Nah, ini kalau dirasakan kata-kata yang keras,
yang menusuk, tetapi baik kalau kita ikut Yesus juga harus memberikan pipi kanan jika dilukai pipi kiri, tidak membalas yang jelek. Kita diusahakan tiap hari berbuat, berkata-kata yang baik. Orang seperti saya sudah mulai tua ini memang harus meninggalkan semuanya. Yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang dialami oleh teman orang yang lain juga tidak usah dikatakan lagi. Kalau dulu-dulu masih suka ngondo, ya, ngondo itu membicarakan tapi nggak memberi solusi karena berbicara sama orang lain. Sebagai orang Kristiani mestinya kalau memang mau memberikan sesuatu yang baik, datangi, temui, diajak ngomong, oh itu nggak baik, itu harusnya begini. Itu baru petuah dari Injil. Banyak orang mengaku Kristiani, Katolik, tapi sering tingkah lakunya berlawanan dengan ajaran Yesus. Itu harus diakui. Nah, sekali lagi, ibu kalian, ibu kita sudah memberi teladan dalam berderma, bersosial, dalam beribadah, juga berziarah jauh. Semua itu tidak untuk pamer supaya dinilai wah, tapi dia menghayati benar-benar Tuhan yang telah memberi. Sehingga akhir hayatnya di dunia ini, kita yakin secara fisik dagingnya dikubur, tetapi jiwa, rohnya, spirit hidup kekal di dalam kejayaan bersama Yesus. Demikian saja ungkapan sedikit sharing pengalaman saya maupun pengalaman ibumu yang sudah mendahului kita 2 tahun yang lalu. Juga tentu saja saudara kita yang 7 hari yang lalu dipanggil, Bu Muki, juga mengalami keprihatinan hidup yang lain seperti kita semua. Tiap hari ada kelemahan, keprihatinan, namun juga ada kebaikan-kebaikan. Kita syukuri. Amin.